Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Marwan dengan NIM 235091147. Pada presentasi kali ini saya akan mempresentasikan implementasi strategi, struktur organisasi, budaya organisasi dan kepemimpinan, strategi controlling dan strategi evaluation dari PT Bluebird. Di sini ada profil perusahaan PT Bluebird. Didirikan pada tahun 1972 oleh Mutiara Djoko Sutono, telah berkembang menjadi perusahaan taksi terbesar di Indonesia. Beroperasi sejak 1972, armadanya lebih dari 23.000 unit, melayani lebih dari 8,5 juta penumpang per bulan. Untuk kapitalisasi pasarnya lebih dari 4,5 triliun. Visi perusahaannya adalah menjadi penyedia jasa transportasi darat terpercaya dengan standar kelas dunia, mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan pengembangan SDM profesional. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi PT Bluebird. Telah berevolusi dari hierarki ke birokratis menjadi lebih desentralisasi dan otonom untuk merespon perubahan pasar. Yang pertama itu ada Presiden Direktur dipimpin oleh Adrianto Andre Djoko Sutono dengan dukungan Deputi Presiden Direktur Sigit Wirawan Djoko Sutono. Yang kedua itu ada Strategi Transformation Office 2016 langsung di bawah Presiden Direktur, fokus pada akselerasi transformasi digital dan kecepatan pengambilan keputusan. Yang ketiga, divisi fungsional, operasi seperti manajemen armada, selanjutnya personalia SDM dan pelatihan driver, teknik atau maintenance-nya, administrasi dan keuangannya. Yang keempat itu ada VP Business Development, membawahi IT, corporate image, total quality management, dan public relation untuk mendukung branding dan transformasi digital. Selanjutnya di sini ada kepemimpinan dan visi transformatif direksi utama Bluebird. Di sini ada Insinyur Kresna Priyawan Djoko Sutomo, Direktur Utama, menunjukkan kepemimpinan strategis berbasis tata kelola dan keberlanjutan bisnis, berpengalaman lintas fungsi seperti operasional, audit, dan holding. Beliau mendorong transformatif Bluebird menjadi grup transportasi terintegrasi yang adaptif, profesional, dan berorientasi jangka panjang. Selanjutnya ada Dr. Sri Adriani Restari, Direktur, mewakili kepemimpinan transformatif yang kuat di bidang regulasi, tata kelola, dan manajemen organisasi, berperan penting dalam memastikan kepatuhan, stabilitas operasional, serta kesinambungan bisnis melalui pengelolaan jaringan anak perusahaan yang luas dan kompleks. Di situ selanjutnya Insinyur Adrianto Djoko Sutono, Direktur juga sama, mengusung visi transformasi digital dan efisiensi operasional dengan latar belakang teknik industri, IT, dan manajemen global. Beliau mendorong modernisasi sistem, inovasi layanan, serta integrasi teknologi untuk meningkatkan daya saing Bluebird di era digital. Budaya organisasi, integritas, keamanan, pelayanan prima. Budaya Bluebird dibangun di atas 4 pilar utama dan karakteristik kekeluargaan yang kuat, menjadikannya kompetitor yang unik. Yang pertama itu ada integritas, kejujuran argumenter, transparansi tarif, akuntabilitas driver. Yang kedua, keamanan, safety first melalui verifikasi ketat, pelatihan, dan maintenance armada disiplin. Selanjutnya, pelayanan prima, driver sebagai service ambassador profesional, ramah, dan responsif terhadap keluhan. Selanjutnya, kekeluargaan, loyalitas driver yang tinggi karena perilakuan sebagai bagian dari keluarga besar Bluebird. Budaya ini memadukan tradisi dengan adaptabilitas terhadap teknologi digital. Implementasi strategi, konsep 3M untuk mobilitas. Bluebird mengembangkan strategi 3M, multi-channel, multi-produk, multi-payment, berbasis konsep mobility as a service. Multi-channel, beragam opsi pemesanan call center,
My Bluebird aplikasi, Go Bluebird, Street Hailing, Enterprise aplikasi. Untuk multiproduk, diversifikasi layanan taksi reguler, Silverbird, e-taksi, rental, Bluebird logistik. Untuk multi payment, fleksibilitas pembayaran seperti tunai, debit atau kredit, e-wallet seperti GoFi, OVO, QRIS, dan corporate billing. Strategi ini menciptakan ekosistem digital terintegrasi memposisikan Bluebird sebagai penyedia layanan mobilitas modern. Transformasi digital. Bluebird proaktif dalam adopsi digital jauh sebelum tren ride-hailing populer. 2014, peluncuran aplikasi My Bluebird menunjukkan kesiapan digital awal. Untuk 2016, pembentukan strategi transformation office untuk akselerasi transformasi. Selanjutnya 2017, kolaborasi strategis Go Bluebird dengan Gojek, sebuah langkah win-win solution. Untuk 2019, peluncuran e-taksi BYD, Tesla Model X, komitmen pada keberlanjutan dan kendaraan listrik. Untuk 2020, pengakuan digital transformer dari IDC DX Awards. Jantung transformasi digital adalah platform Bluebird One, ekosistem terintegrasi berbasis big data, IoT, cloud computing, dan AI. Strategi controlling. Sistem pengendalian strategi Bluebird berevolusi menjadi digital dan proaktif untuk konsistensi operasional dan kualitas layanannya. Yang pertama itu ada operasional, real-time GPS tracking, monitoring utilisasi armada, response time, analisis idle drivernya. Yang kedua itu ada kualitas layanan, rating drivernya, feedback pelanggan, mystery shopper untuk evaluasi objektifnya. Yang ketiga itu ada finansial, setiap armada sebagai profit center, revenue per trip, cost per kilometer, full efisiensi, profitabilitas. Yang keempat itu ada SDM, produktivitas driver berdasarkan jumlah tip, kepuasan pelanggan, kepatuhan SOP, dan hasil pelatihan. Penggunaan balance scorecard memastikan fokus pada pertumbuhan finansial dan keberlanjutan jangka panjang. Evaluasi strategis kinerja finansial impresif. Implementasi strategi yang efektif tercermin dari kinerja finansial yang kuat. Yang pertama itu adalah laba bersih 2024 585,2 miliar, naik 29%. Untuk pertumbuhannya konsisten double digit selama 2 tahun berturut-turut. Untuk profitabilitasnya, gross margin 32%, EBITDA margin 24%, net margin 11,7%. Untuk kapitalisasi pasarnya bertambah terus 4,5 triliun, menunjukkan kepercayaan investor. Untuk kepemimpinan pasarnya, brand awareness lebih dari 90% di kota-kota besar. Peningkatan jumlah trip menunjukkan loyalitas pelanggan tetap kuat di tengah persaingan yang ketat. Metode dan analisis PT Bluebird menggunakan berbagai alat strategis untuk mengevaluasi posisi kompetitif dan merumuskan arah masa depan. Yang pertama itu ada analisis SWOT, identifikasi kekuatan seperti brand kuat, armada, teknologi. Untuk kelemahannya biaya operasional, ketergantungan driver. Untuk peluangnya ekspansi EV dan ekosistem mobilitas. Untuk ancamannya kompetisi dan regulasi. Selanjutnya ada IFE dan IFE Matrix, penilaian faktor internal dan eksternal untuk menentukan posisi strategis. Hasil posisi kuat namun perlu efisiensi biaya dan inovasi digital. Selanjutnya ada KSPM, prioritas strategi, akselerasi transformasi digital, dan elektrifikasi armada, diikuti ekspansi geografis dan pengembangan ekosistem mobilitas. Evaluasi ini merupakan proses berkelanjutan melalui quarterly business review, annual strategy planning, dan board meeting. Kesimpulannya, PT Bluebird berhasil menunjukkan kemampuan beradaptasi di tengah disrupsi industri transportasi melalui strategi yang tepat, kepemimpinan transformasional, serta budaya organisasi yang kuat. Transformasi yang dilakukan tidak menghilangkan nilai inti perusahaan,
tetapi justru memperkuat keunggulan bersaingannya. Dengan kombinasi struktur organisasi yang lebih agil, pengendalian strategis berbasis data, dan evaluasi berkelanjutan, Bluebird berada pada posisi yang solid untuk terus bersaing dan berkembang di masa depan.